You know just what you do to me. Play my Assalamualaikum, hai semua, balik lagi di channel Midara Yasya. Dan alhamdulillah kembali share juga untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Apa kabar nih untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun, dan apa yang diinginkan, yang diharapkan bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya robbal alamin. This ain't the way it's supposed to be. Nah, ini tuh aku lagi pakein Ralin baju karena tadi aku habis mandiin si Ralin karena dianya itu minta mandi, katanya udah nggak tahan kegerahan gitu. Jadi makanya di sini aku mandiin Ralin terus pakein dia baju. Dan ini aku lanjut ya teman-teman, habis pakein Ralin baju, jadi aku langsung aja ke dapur lagi. Sebenarnya sih tadi sebelum mandiin Ralin aku itu lagi nyuci perikanan gitu, cuman karena Ralinnya minta mandiin, udah selesai aku nyuci perikanan langsung aku mandiin dia. Dan ini aku lanjut lagi untuk beresin belanjaan sayur-sayurannya aku di pasar tadi. Jadi tadi itu aku habis dari pasar, terus habis dari pasar itu langsung nyuci perikanan, dan di sela-sela nyuci perikanan Ralin minta mandi. Aku selesain dulu untuk nyuci-nyuci perikanan, terus itu pakein dia baju habis dimandikan, dan ini lanjut lah ya untuk beresin belanjaannya. Nah, ini tuh yang aku belanja untuk persayuran seperti biasa sih ya teman-teman, nggak yang sayuran banyak-banyak, jadi sayuran yang secukupnya aja. Karena ya gitu, seperti yang pernah aku bilang juga di video-video sebelumnya, kalau pas lagi berbelanja begini aku tuh lebih sering untuk belanja sayuran itu kadang dadakan gitu kan, kayak suka pengen makan sayur apa di hari ini, baru deh aku lari ke tukang warung sayur gitu. Jadi makanya kalau pas lagi berbelanja ke pasar untuk nyetok perbahanan sayuran itu tuh kayak enggak yang terlalu nyetok banyak-banyak sih untuk sayuran, karena ya gitu suka melenceng dari sayuran yang ada. Jadi kan kayak sayang aja gitu ya teman-teman, kayak kelamaan di kulkas nggak dimasak-masak gitu kan, nanti kelamaan malah layu, dan akhirnya kalau kayak daun-daunan itu kan kalau kelamaan dia layu, dan juga kalau pas lagi mau dimasak itu bakalan kayak kurang enak kan. Jadi makanya ya udah kayak memutuskan nggak usah deh untuk nyetok persayuran, apalagi kayak persayuran berdaun-daunan gitu. Jadi di sekarang-sekarang ini sayuran yang mau dibeli itu sekiranya ya pengen dimasak pas di saat habis berbelanja 1-2 hari ke depan gitu kan baru dibeli. Dan untuk hari-hari selanjutnya itu tuh ya kayak ya udah gitu, kayak pengen masak sayur apa di hari yang pengen masak, tinggal lari sebentar ke tukang sayur gitu ya teman-teman, ke warung sayur gitu. Nah, inilah untuk sayur-sayuran yang aku beli tadi, cuman beberapa aja. Jadi di sini aku langsung sefill aja untuk persayuran dan juga perikanan untuk harga-harganya ya teman-teman. Dan ini tuh ada sayur labu, itu harganya 5.000, terus gambasnya harga 4.000. Jadi totalnya itu sebenarnya 10.000 dipaskan sama Royco gitu ya teman-teman. Terus untuk harga pare sama si jeruk nipis itu aku bayarnya 10.000. Jadi aku nggak tahu sih parenya harganya berapa, terus juga untuk jeruk nipisnya itu berapa. Aku ambil aja beberapa dan di total bayar 10.000 gitu. Dan untuk ikan layang itu tuh harga sekilonya 35.000, cuman aku belinya 20.000 aja. Dan juga ada ayam sekilonya itu 48.000, jadi aku pasin aja bayar 50.000 gitu. Dan ada ikan patin sekilonya itu harga 50.000, tapi di sini aku belinya harga 35.000 aja. Dan itu ada jamu juga ya teman-teman, 1 botol plus jahenya itu harganya 15.000. Udah itu aja sih untuk perbelanjaannya aku. Dan ini tuh juga kalau cukup untuk 1 minggu ya alhamdulillah, kalau nggak cukup ya udahlah ya nggak apa-apa, karena memang apalagi untuk persayuran kan itu nyata nggak cukup 1 minggu karena memang nggak nyetok banyak. Kalau untuk perlaukannya ya biasanya sih insya Allah cukup ya teman-teman untuk 1 minggu ke depan. Dan tadi juga untuk ayamnya itu aku bagi 2 ya teman-teman, jadi kira-kira untuk ayam itu bisa 3 kali masak gitulah ya.
Nah ini tuh udah aku masukin juga semuanya ke food container dan udah aku tutup juga. Ya udah langsung aja dimasukin dan ditata ke dalam kulkas. Dan untuk perlaukan ini kebanyakan aku taruhnya di freezer aja supaya lebih awet. Jadi untuk ayam, sisaan ayam itu kan akunya bagi 3 ya teman-teman. Jadi untuk sisaan ayam di wadah yang satunya aku taruh di bawah aja. Dan untuk ayam yang aku bagi lagi tadi yang gak aku simpan di dalam kulkas itu mau langsung aku masak aja. Dan juga labu tadi ada aku bagi juga ya teman-teman, bagi 2. Karena kalau dimasak semua itu kebanyakan ya kan, jadi ya udah labunya dibagi 2 aja, separohnya disimpan dan separohnya dimasak. Terus untuk gambasnya juga itu aku masak semua aja karena rencananya ini tuh mau aku masak sayur bening aja lah ya. Sayur bening terus plus ayam goreng tepung, gitu aja sih, simple lah ya teman-teman. Lagian juga kalau untuk ayam goreng tepungnya ini tuh requestnya si Ralin dan juga ya gitu kesukaannya Ralin ya kan kalau ayam goreng-gorengan tepung seperti ini. Dan di sini aku juga nggak buat sambal sih nanti ya teman-teman karena ya masih ada stokan sambal, jadi ya udah itu aja nanti yang dipanasin untuk teman makan di hari ini gitu untuk sambalnya. Dan ini tuh udah goreng ayamnya, terus juga lagi didihin air untuk si sayur beningnya. Jadi di sini masak simple aja, satset lah ya teman-teman biar cepet. Soalnya kan udah kelamaan juga di food prep tadi dan juga dicuci-cuci perikanan itu aku udah lama banget nyita waktu ya kan. Jadi makanya untuk sayurannya ini yang aku masak di hari ini yang simple-simple aja dan yang cepat aja gitu ya teman-teman. Nah ini tuh aku juga lagi mempersiapkan untuk persayurannya, jadi aku iris-iris terus tadi aku cuci dan lanjut. Ini tuh untuk sayur beningnya aku pakai cuman bawang merah bawang putih aja. Biasanya sih aku cemplungin juga serai gitu ya teman-teman, cuman karena lagi malas ngambil serai ke tanah gitu, keluar maksudnya ya. Kebetulan sih ada tanaman serai, jadi karena malas juga jadi ya udah deh serainya aku skip aja, jadi pakainya cuman bawang merah bawang putih. Dan ini kebetulan juga untuk airnya itu sebenarnya sih udah agak lama mendidihnya gitu kan. Jadi makanya untuk labunya ya udah aku langsung masukin aja beserta dengan bawang merah dan bawang putihnya. Nah ini untuk sayur beningnya, jadi di sini aku langsung aja masukin bumbu perasanya seperti garam, penyedap dan juga gula, itu aja sih. Jadi nunggu sebentar agak lemahan dikit untuk labunya, baru udah dimasukin untuk si gambasnya. Dan juga itu untuk ayam gorengnya udah mateng ya teman-teman, jadi ya udah langsung aja diangkat. Dan ini tuh juga untuk nunggu si gambasnya itu mateng itu nggak perlu memakan waktu yang lama sih ya teman-teman, karena agak cepat gitu kan untuk matengnya untuk si gambas. Dan ini singkat cerita untuk sayur beningnya udah mateng dan juga ayamnya tadi juga udah mateng, jadi ya udah langsung dimatiin aja kompornya. Dan inilah kurang lebihnya untuk menu makan di hari ini, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah ini lanjut lagi ya teman-teman. Jadi seperti biasa kalau udah selesai masak, jadi ya udah langsung aja diberesin untuk di bagian meja kompornya. Dan ya gitulah ya rutinitasnya teman-teman, habis masak itu harus langsung aja dilap-lap untuk bagian kompor dan juga area kompornya, supaya tuh apa ya, kalau pas lagi mau memulai masak lagi itu tuh kayak terlihat tenang aja gitulah ya di hati dan di mata tuh enak lah ngelihatnya karena keadaan kompornya itu bersih gitu. Dan ini lanjut ya teman-teman. Jadi di sini aku tuh mau nyuciin perabotan yang tadi aku pakai buat masak, tapi sebelumnya ini aku mau nyusun dulu perpiringan yang ada di keranjang yang udah aku cuci sebelumnya, dan itu juga udah mulai tiis, udah mulai kering gitu kan untuk air-airnya. Jadi ya udah langsung aja disusun-susun kembali ke rak piringnya.
Dan baru deh di sini aku lanjut untuk nyuciin perabotan yang habis aku pakai buat masak tadi. Jadi di sini memang belum ada aktivitas makan gitu. Jadi makanya ini tuh juga untuk cucian piringnya nggak yang terlalu banyak-banyak gitu ya teman-teman. Jadi memang benar-benar perabotan yang habis masak aja tadi. Soalnya juga tuh ya teman-teman ngejar air PDAM-nya ini kan, karena ya gitu udah mau hampir sebulanan lebih air PDAM di tempatku ini nggak lancar gitu kan jalannya. Jadi begitu ngeliat airnya itu masih ngalir, ya udah buru-buru aja gitu kayak nyuciin perabotan-perabotan yang memang ada beberapa kotor gini kan. Jadi supaya nanti nggak numpuk-numpuk banyak. Dan lagian kadang itu kalau udah airnya nggak ngalir gitu ya teman-teman, aku tuh rada-rada kayak jadi males gitu pengen nyuciin piring gitu kan, soalnya agak-agak ini ya, agak-agak ribet gitu kalau harus nimba-nimba air yang ada di penampungan air yang di bawah itu. Dan akhirnya gitu ya teman-teman, hal yang ditakutkan airnya nggak ngalir, ternyata habis aku itu kayak nyabunin semua perabotan yang aku cuci ini, ternyata airnya nggak ngalir di daerah tempat cucian piring ini, karena kan memang untuk daerah tempat cucian piring ini dianya itu kerannya agak tinggi gitu loh teman-teman, naik ke atas. Jadi kalau air PDAM-nya itu jalannya itu ngalirnya itu lemah, dianya itu suka nggak kuat naik ke daerah keran yang ada di atas ini. Jadi ya ini tuh akhirnya ujung-ujungnya juga nimba lagi gitu ya teman-teman, untuk ngebilasin perabotan yang aku udah sabunin ini dan ngambil airnya itu dari penampungan yang ada di bawah gitu. Nah oke deh teman-teman, sampai di sini dulu lah ya untuk aktivitas dan kegiatan aku di video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan, dan semoga sedikit banyaknya di video kali ini bisa menginspirasi. Dan ingat, buanglah buruknya dan ambillah sisi baiknya di setiap video yang aku share. Dan sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.